Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qalahu al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, masa kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak akan bertahan lama. Kehidupan kita pasti akan berakhir. Sementara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal batas akhir. Karena itu, sudah sepatutnya hadirin sekalian, kita meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Bagaimanapun kondisi yang menimpa kita, kita harus percaya bahwa itulah pilihan terbaik untuk kita semua. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu untuk hamba-hambanya kecuali apa yang ditetapkannya itu maslahat untuk kehidupan mereka. Kita semua adalah milik Allah dan kelak kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Begitulah agama mengajarkan. Dan dengan prinsip itulah seharusnya kita mengarungi bahtera kehidupan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita dan teladan hidup kita. Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi pertama sekaligus nabi yang paling terakhir. Beliau adalah nabi pertama karena ruhnya tercipta sebelum terciptanya segala sesuatu yang ada di alam semesta. Beliau adalah nabi terakhir karena beliau hadir di atas panggung sejarah sebagai nabi yang datang paling terakhir. Beliau menghimpun keberawalan dan keberakhiran agar menjadi bukti yang nyata bahwa beliau adalah imamul awwalin wal akhirin, imam generasi awal sekaligus imam generasi akhir. Beliau adalah imam bagi umat manusia sepanjang masa. Beliau adalah nabi bagi semua nabi. Dan karena itu umatnya pun dikatakan sebagai umat terbaik dari semua umat. Kita berharap semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Karena tak ada jalan keselamatan kecuali melalui pintunya semata. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, untuk apa kita hidup? Di mana kita hidup? Dan kemana kita akan hidup? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang telah melahirkan banyak jawaban. Setiap orang dapat memunculkan jawaban yang berbeda-beda terkait 3 pertanyaan ini. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya alam akhirat, mereka akan menjawab bahwa kita semua berasal dari alam semesta, hidup di alam semesta, dan setelah mati tak ada kehidupan lain di luar sana. Sejak dulu sampai sekarang, bumi yang kita huni ini tidak pernah sunyi, tidak pernah sepi dari orang-orang semacam itu. Dengan pandangan tersebut, mereka pun mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga mereka hanya untuk meraih dan menikmati kehidupan dunia saja. Yang mereka pikirkan hanyalah kekayaan, kemewahan, kenikmatan, dan kesenangan dalam berbagai macam bentuknya. Karena bagi mereka, kehidupan di dunia ini adalah segala-galanya. Apabila kehidupan ini berakhir, mereka tak membayangkan adanya kenikmatan abadi, juga tidak meyakini adanya pembalasan atas apa-apa yang mereka lakukan selama hidup di alam dunia ini. Cara pandang semacam ini hanya mungkin diterima oleh orang-orang yang tidak percaya dengan kebenaran agama. Tapi sayangnya, sayang seribu sayang, tak sedikit juga dari kalangan umat beragama yang hidup dengan cara pandang semacam itu. Memandang dunia sebagai segala-galanya. Kehidupan mereka hanya dihabiskan untuk memikirkan dunia dan dunia. Mereka lupa bahwa dunia ini akan musnah dan diri mereka sendiri akan ditelan tanah. Mereka tahu bahwa dunia ini hanya bersifat sementara, tapi meski begitu mereka kejar habis-habisan sesuatu yang bersifat sementara itu dengan ambisi yang tiada habisnya. Apabila dunia datang, mereka bersenang-senang, dan apabila ia hilang, mereka akan kecewa sedalam-dalamnya. Orang beriman yang sejati harusnya menolak keras cara pandang semacam itu. Bagi mereka, dunia ini adalah tangga menuju alam akhirat. Bumi yang telah Allah ciptakan adalah ladang untuk beramal dan berjuang sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meminta kita untuk memakmurkan bumi ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dan dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Allah meminta kita agar memakmurkan bumi ini. Bumi kita ini adalah rumah perjuangan kita. Bumi kita adalah masjid kita, tempat ibadah kita yang kelak akan menjadi saksi atas amal perbuatan kita. Allah menciptakan kita di dunia ini agar kita beribadah dengan kedudukan dan pekerjaan kita masing-masing. Yang ditakdirkan sebagai pedagang, beribadahlah dengan berdagang. Yang jadi pengajar, beribadah dengan mengajar. Yang jadi dokter, beribadah dengan mengobati orang sakit. Yang jadi petani, ibadah dengan bercocok tanam di sawah, di ladang, di kebun. Yang jadi santri, beribadah dengan menuntut ilmu. Yang jadi ibu-ibu rumah tangga, beribadah sebagai pengayom suami sekaligus pengasuh bagi anak-anaknya. Yang menjadi suami beribadah dengan menafkahi istrinya, masing-masing harus bekerja dan berjuang sesuai dengan makomnya sendiri-sendiri. Dan semua itu kita lakukan dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini akan berakhir, dan balasan yang tuntas
atas semua perjuangan yang kita lakukan itu hanya akan kita dapatkan di alam akhir, bukan sekarang. Orang beriman pantang dengan kata pengangguran, pantang mengucapkan perkataan bahwa saya tidak punya kerjaan, saya menganggur dan saya bingung. Kerjaan itu banyak dan tidak harus selalu menghasilkan uang. Yang penting bekerja dan beramal. Kerjakanlah apa yang kita mampu dan dengan apa yang kita punya. Sedikit apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun pekerjaan yang kita tunaikan, kalau itu kita niatkan untuk mengabdikan diri, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, maka di mata Allah itu adalah perbuatan yang agung. Meskipun manusia memandangnya sebagai sesuatu yang rendah dan kecil, tak ada kerendahan jika kita melakukan sesuatu demi mendapatkan keridhaan Tuhan. Dan tak ada kemuliaan jika kita hanya hidup di dunia ini hanya demi meraih kemewahan, kesenangan dan kekayaan. Karena semua itu akan musnah, sementara pahala dan ganjaran Allah tidak akan pernah punah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min sa'iri buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa qmis ala wujuhi a'daina wamsakhum ala makanatihim fala yastati'una al-mudhiya wal maji'a ilaina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.